sudah ada sharing tentang bagaimana mengatasi kecemasan di kala COVID ini secara finansial. Itu sudah oke banget yang di-share oleh teman-teman di grup Forkom. Itu sudah oke banget. Ini saya coba melengkapi dari sisi pencatatannya, dari sisi akuntansinya. Karena gimana-gimana perencana keuangan paling mendasar itu pasti dari pencatatannya. Teman-teman mau konsultasi ke perencana keuangan manapun pasti disuruh melakukan pencatatan atau akuntansi. Tapi nggak usah khawatir, akuntansinya ini bukan akuntansi perusahaan yang ada semacam pernyataan standar akuntansi keuangannya. Ini versi personal yang kalau saya perhatikan ini memang sebetulnya ngadopsi dari perusahaan tapi disimplifikasi menjadi sangat personal, jadi mudah digunakan gitu. Saya pun yang bukan non-ekonomi, non-akuntansi, itu juga masih bisa ngikutin. Ya kebetulan sih saya bekerja di industri keuangan ya sejak 2015, sejak bekerja di asuransi jiwa. Semua teman-teman yang pernah bekerja di industri keuangan pasti mau nggak mau dipaksa untuk ngerti akuntansi. Debit, kredit, balance sheet, cash flow statement, itu pasti dipaksa tahu. Nah, untuk level personal, memang kalau kita baca-baca di banyak referensi perencana keuangan, pasti teman-teman harus wajib untuk sedikit mengerti tentang akuntansi. Jadi semoga nanti kalau bingung, teman-teman langsung tanya aja dengan istilah-istilahnya. Karena memang mau nggak mau kita harus tahu. Kalau bicara keuangan, kita harus tahu akuntansi. Itu. Jadi tujuan webinar hari ini, pertama teman-teman bisa praktek membuat yang namanya balance sheet dan cash flow statement. Aku minimas ya, takutnya nggak kelihatan. Balance sheet dan cash flow statement. Jadi laporan keuangan itu sebenarnya macam-macam. Ada laporan neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Gitu. Tapi di konteks personal finance yang dipakai cuma laporan neraca atau bahasa Inggrisnya disebut balance sheet dan laporan arus kas yang biasa disebut cash flow statement. Tujuan yang kedua webinar ini teman-teman dapat memahami dan menggunakan rasio keuangan. Sebetulnya dari balance sheet dan cash flow statement ini nanti akan bisa kita nilai keuangan kita sehat nggak sih? Dan semua materi ini saya sadur dari pelatihan yang saya ikuti, sertifikasi yang saya ikuti, sertifikasi perencana keuangan, pusatnya di Amerika, Denver, Financial Planning Standard Board, kalau di Indonesia FPSB Indonesia. Kalau di Indonesia rasanya Asosiasi Perencana Keuangan cuma satu-satunya ini. Kalau di luar ada banyak, tapi yang paling besar, paling terkenal, kalau teman-teman tahu semua perencana keuangan yang terkenal di Indonesia pasti pakai sertifikat financial planner dari Financial Planning Standard Board ini, gitu. Suara saya jelas ya teman-teman ya? Jelas banget so. Josh. Thank you. Lanjut so. Nah, preparation-nya teman-teman untuk mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman bisa menyiapkan beberapa lembar kertas karena kita akan langsung coret-coret. Kita tujuannya goals-nya hari ini praktek, teman-teman bisa betul-betul membuat meskipun nggak detail tapi teman-teman bisa kisi-kisinya cara membuatnya seperti apa. Lalu ada alat tulis yang pasti boleh bolpen, boleh pensil dan alat hitung atau kalkulator. Yang kalau pakai Excel udah bisa langsung pakai rumus ya, gitu. Jadi baiknya teman-teman siapkan. Tunggu so. Ini berarti kita bikin laporan keuangan ini harian atau langsung dalam 1 bulan? Umumnya dibuat tahunan ya. Untuk kasus-kasus tertentu yang kita perlu kontrol lebih tight, lebih ketat, itu bisa per bulan. Tapi ini aku kasih contohnya per tahun, gitu. Oh, oke. Nah, kita mulai dari pembuatan laporan neraca ya, balance sheet atau bahasa Inggrisnya balance sheet. Jadi balance sheet ini fungsinya untuk melihat sekarang kita posisi ada di mana sih, gitu. Laporan neraca per tanggal sekian, kenapa disebut per tanggal? Karena ini bentuknya snapshot. Jadi langsung
ketika per hari itu kita posisinya ada di mana. Baiknya memang setiap secara periodik setahun sekali, paling oke setahun sekali ya. Ini teman-teman rutin membuat, jadi tahu kondisi keuangannya itu seperti apa. Bahayanya kalau nggak membuat seperti ini, jangan-jangan aset kita kecil, lalu hutangnya lebih besar. Kadang-kadang kalau karena sekarang berhutang itu sangat mudah ya, dari pinjaman online atau dari kredit card itu, jadi tiba-tiba nggak berasa, tiba-tiba outstanding hutangnya sangat besar gitu. Dengan melihat ini kita bisa tahu posisinya. Isinya balance sheet ini adalah sebelah kiri aset, sebelah kanan hutang, dan selisih dari total aset dan total hutang menjadi kekayaan bersih, gitu. Aset poinnya belum masuk itu. Hah? PowerPoint-nya mana belum masuk itu? Oh, aku sudah ada sih. Masuk. Oh sudah. Oh ya. Oke. Lanjut ya. Jadi di sisi kiri ada aset, di sisi kanan ada hutang. Dan selisih dari aset dan hutang adalah nilai kekayaan bersih atau bahasa Inggrisnya net worth ya, net worth lah gitu. Kita pelajari satu-satu. Pertama aset. Kenapa kita harus bikin balance sheet? Pertama adalah kita mampu mengidentifikasi kita punya aset, hutang, dan kekayaan bersih gitu. Jadi kita punya aset itu aset apa aja. Jadi kita harus bisa membedakan aset itu apakah itu aset liquid, aset yang kita gunakan, atau aset investasi. Jangan-jangan kalau kita terlalu punya banyak aset investasi yang nggak liquid, suatu saat ketika kita butuh cash mendadak, tiba-tiba nggak ada uang gitu. Karena aset kita semua misal berbentuk tanah, rumah, dan kita butuh sewaktu-waktu kan rumah, tanah, atau obligasi misalnya itu kan tidak bisa sewaktu-waktu untuk dijual. Jadi kenapa kita perlu mengidentifikasi aset? Karena supaya kita punya diversifikasi aset, perbedaan aset itu sehat gitu ya. Nanti di belakang akan kita bahas diversifikasi aset yang sehat itu seperti apa sih, nanti akan kita bahas. Hutang juga seperti itu. Nanti akan kita bedakan hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Itu beda karakteristiknya. Pada umumnya hutang jangka pendek itu lebih banyak butuh perhatian pada umumnya ya. Karena hutang yang jangka panjang biasanya digunakan untuk produktif dan bunganya kecil. Kita harus bisa mengidentifikasi hutangnya kita ini hutang apa sih sebetulnya gitu. Dan kekayaan bersih yang menjadi indikator. Dan selanjutnya kekayaan bersih yang menjadi indikator seberapa pandai, seberapa oke sih kita dalam mengatur keuangan, itu kekayaan bersih. Yang kedua menjadi tolak ukur evaluasi. Nanti dari balance sheet ini akan ada ukuran-ukuran yang bisa kita pakai untuk mengevaluasi kondisi keuangannya kita sehat nggak sih? Itu kenapa penting untuk membuat balance sheet atau laporan neraca. Yang ketiga sebagai media untuk menetapkan tujuan keuangan. Jadi misal kita punya tujuan keuangan mau beli rumah gitu, tanpa balance sheet kita nggak bisa ngelihat jangan-jangan posisi hutang konsumtif kita terlalu banyak gitu, terus tiba-tiba kita nambah hutang lagi gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau masih ada hutang-hutang yang konsumtif diberesin dulu supaya nanti ketika kita mengambil hutang yang jangka panjang rasio pembayarannya itu masih cukup. Jadi karena perlu diingat kita dapat penghasilan katakan bulanan, itu kita kan masih perlu konsumsi. Jangan sampai lebih dari 35% pendapatan kita dibayar hanya untuk membayar hutang atau cicilan hutang. Jadi akhirnya konsumsi kita terbatas, mau untuk bayar sekolah nggak bisa, untuk beli makanan sehari-hari nggak bisa, dan lain-lain. Oke, kita mulai dari aset ya teman-teman ya. Aset terdiri dari 3, aset liquid, aset personal, dan aset investasi. Karakternya aset liquid ini adalah mudah dan cepat dicairkan, dijual, atau dikonversi menjadi cash. Karakteristiknya returnnya rendah dan tidak fluktuatif, atau biasa disebut low risk, low return ya. Contohnya adalah kalau kita punya uang cash atau tabungan di bank, rekening koran, atau deposito. Kenapa deposito masuk aset liquid? Karena sekarang deposito
kita datang ke bank, hitungan detik uangnya sudah cair ke rekening tabungannya kita, dan rata-rata penaltinya rendah, dan ada beberapa bank bahkan tanpa mengenakan penalti. Cuma kita tidak mendapatkan bunga kalau kita mengambilnya sebelum jatuh tempo, seperti itu. Jadi deposito masih dimasukkan ke dalam aset liquid. Kalau emas gimana, Kan emas mudah ya menjualnya, misal ke Pegadaian atau toko emas pasti diterima gitu emas. Emas masih masuk ke dalam aset investasi, emas logam mulia ya emas, karena dalam jangka waktu pendek seringkali emas ini belum balik modal dengan harga belinya kita gitu. Jadi perlu jangka waktu panjang, jadi bisa dibilang sebetulnya liquid, mudah dicairkan, tapi nilainya turun. Oleh karena itu emas masih masuk dalam aset investasi. Kecuali kalau harganya sudah melebihi harga kita beli, pencatatannya kita bisa ditaruh di atas aset liquid. Jadi pembuatan laporan keuangan pribadi ini memang nggak se-strict kalau kita bikin laporan keuangan untuk perusahaan. Kalau perusahaan ada standar akuntansi keuangan yang memang strict, ini taruh ini taruh ini. Kalau di sini nanti teman-teman masih agak fleksibel. Yang penting teman-teman prinsipnya adalah bisa melihat asetnya bentuknya dalam apa aja sih. Aset yang saat ini dimiliki bentuknya apa aja sih, seperti itu. Tergolong dalam di mana aja gitu. Apakah itu liquid, personal, atau aset investasi. Aset investasi ini rata-rata non-liquid investment ya. Kita masuk ke aset personal. Aset personal ini adalah aset untuk penggunaan pribadi, gitu. Jadi rumah pribadi yang kita pakai, kendaraan pribadi yang kita pakai, gadget, perhiasan yang sehari kita pakai, furniture. Jadi seperti lemari atau TV. Kadang beberapa furniture kita kalau dijual masih punya nilai ya, masih bisa dijual. Sofa misalnya itu masih bisa dijual, dan koleksi hobi ini juga masih bisa dijual. Ada beberapa teman yang punya hobi, misal dia untuk pemakaian personal, tas-tas pre-love, tas Chanel, LV, sebetulnya dia pakai itu kalau dijual masih ada nilai ya. Jadi itu masuknya aset personal. Merusak gitu. Selanjutnya adalah aset investasi. Aset investasi ini sebagian besar tidak liquid, biasa disebut high risk high return, terdiri dari financial maupun non finansial. Untuk financial instrument kalau financial instrument ini wajib dan pasti diawasi OJK ya teman-teman. Kalau ditawarkan instrumen investasi yang belum diawasi OJK, saran saya dihindari dulu ya, karena diawasi OJK aja kadang-kadang masih error gitu, apalagi tidak diawasi OJK. Jadi pastikan sudah diawasi OJK. Fintech pun seperti peer-to-peer lending atau crowdfunding itu kalau teman-teman buka websitenya juga pasti sekarang sudah diatur oleh OJK gitu. Jadi pasti buka websitenya pasti diawasi OJK, ada nomor pengawasannya. Jadi dipastikan sudah diawasi oleh OJK ini penting banget untuk financial instrument, entah itu saham, obligasi, reksadana, deposito jangka panjang. Bedanya deposito jangka panjang dengan deposito di sini, kalau deposito di sini, jadi deposito kan ada macam-macam ya teman-teman ya. Ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ada bahkan 1 tahun, 2 tahun. Ini deposito jangka panjang ini yang 6 bulan ke atas. Artinya kalau deposito biasanya kalau kita datang ke bank, lihat ke counternya, biasanya semakin panjang kita menyimpan uang di sana, bunganya semakin besar gitu. Jadi deposito jangka panjang ini deposito yang di atas 6 bulan ke atas, sedangkan deposito yang di atas ini adalah deposito yang 1 bulan, 3 bulan. Jadi kita sewaktu-waktu mengambil pun bisa nggak masalah gitu. Kita masih dapat bunganya kalau di aset deposito yang jangka pendek, sedangkan deposito jangka panjang ini kalau kita sewaktu-waktu ngambil belum dapat bunganya malah kena penalti, seperti itu. Juga belum pajaknya ya. Itu yang financial instrument. Investasi pun juga ada yang non financial instrument. Ini macam-macam. Properti, kita ada yang punya rumah, beli apartemen, ruko, kendaraan untuk disewakan. Jadi sama-sama punya rumah, tapi
beda penempatannya nanti teman-teman identifikasi sama-sama punya rumah. Kalau rumah dipakai masuknya di aset personal, tapi kalau rumah disewakan atau paling nggak dipakai memang tujuannya untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, itu masuknya ke aset investasi gitu. Apakah itu ruko, apartemen, kendaraan juga kalau disewakan masuknya ke aset investasi, nggak kita pakai sendiri. Tanah pun juga seperti itu. Kemarin kalau nggak salah Maulida ya yang investasi di tanah gitu, di desa gitu. Meskipun itu nggak disewakan, tapi kan tujuannya untuk ditahan berapa lama, untuk kemudian dijual lagi ketika harga naik, atau istilahnya capital gain. Jadi kita dapat selisih dari harga beli dan harga jual, itu termasuk dimasukkan ke dalam aset investasi. Mau dijual lagi atau disewakan, masuk ke aset investasi. Teman-teman punya bisnis sendiri, membangun bisnis sendiri, kalau PT, kalau teman-teman sudah membuat perusahaan, ya nilai sahamnya bisa dimasukkan ke dalam aset investasi. Saham nominalnya, saham ketika mendirikan PT itu bisa dimasukkan aset investasi. Kalau membuat usahanya masih perorangan atau CV, ya modal membuatnya itu masih dimasukkan dalam golongan aset investasi. Teman-teman bikin franchise, ada logam mulia, ada currency, mungkin ada teman-teman yang sekarang hobinya beli dolar ya, nggak cinta rupiah tapi beli dolar, itu atau kalau ada currency lain itu dimasukkan ke aset investasi. Lalu antik ini juga ada teman-teman yang investasi di barang-barang antik gitu, beli mobil antik, lalu arloji gitu, itu juga ada. Jadi sebetulnya kalau kemarin sebetulnya ketika ditanya investasi apa sih yang bagus, sebetulnya nggak pernah ada yang salah dengan investasi apapun, apakah itu bentuknya financial instrument atau non financial instrument. Semua investasi itu bagus. Karena semua investasi ini pasti punya cara mainnya sendiri-sendiri. Nggak ada yang salah dengan investasi. Yang salah adalah nggak berani mencoba investasi gitu, nggak belajar berinvestasi. Jadi setiap investasi pasti punya karakteristiknya masing-masing. Jadi saran saya adalah memang teman-teman belajar apapun sesuai seleranya gitu. Yang memang sempat Yoyo itu bisnis ternak gitu. Kalau memang punya ketertarikan dan mau belajar di situ, ya itu oke banget gitu. Terus ya aku punya teman yang memang dia sepatu yang hypebeast sekarang, Jordan segala macam, koleksi sneaker seperti itu nggak masalah. Yang penting tahu cara mainnya gitu. Unik-unik sebetulnya teman-teman kalau mau membuka peluang, mau membuka sedikit perhatian dengan peluang-peluang yang ada. Sebetulnya banyak peluang investasi gitu. Kita cukup rendah hati untuk coba mempelajari lah apa sih berbagai macam investasi itu. Jadi teman-teman coba lihat-lihat, itu pasti banyak. Silakan dipelajari aja berbagai macam. Karena kalau kita harus membahas semua ini nggak cukup ya waktunya. Itu perlu sesi tersendiri. Jadi mungkin next sesi ya kalau kita bahas berbagai macam instrumen investasi, plus minusnya dan bagaimana cara mainnya gitu. Dan saya rasa teman-teman punya banyak sendiri-sendirilah model investasi sesuai seleranya, sesuai appetite-nya masing-masing, pasti ada sendirilah. Silakan dipelajari gitu. Yang pasti teman-teman belajar ya cara berinvestasi. Jangan takut rugi sedikit-sedikit, tapi manfaatnya banyak untuk belajar berinvestasi gitu. Oke teman-teman, sekarang kita saatnya kemarin Nah, sebelum praktek kemarin juga Mbak Maulida itu ingat ya, kemarin juga mengingatkan kita semua bahwa yang namanya investasi itu ternyata tidak hanya investasi di dunia, tapi jangan lupa juga untuk investasi akhirat, kan begitu kemarin. Itu menarik sekali. Itu menarik sekali. Bagus. Jadi sudah boleh tanya Mas. Jangan sampai. Nah itu. Langsung tapi pertanyaan ini gimana? Membatasi pertanyaannya jangan ini ya, karena kita fokus membuat laporan keuangannya dulu. Kalau nanti macam-macam investasi, nanti kalau ada waktu sisa atau nanti di sesi lain lah.
gitu. Oke, mau tanya ini So, Ah, tentang aset sendiri ya. Aku pernah ngobrol sama orang, salah satu orang di Bali, itu katanya kalau rumah rumah yang kita tempati sekarang itu bukan termasuk aset, betul, karena jadi dia termasuk liabilitas, gitu. betul, Karena dia betul. nggak istilahnya dia nggak mungkin dijual ya, tapi tetap mengeluarkan biaya untuk digunakan. Ya. Penjelasannya Mas Lakso. Oke. Biasanya yang punya pemahaman seperti itu ditelurkan pertama kali sama Robert Kiyosaki. Teman-teman saran baca semua bukunya Kiyosaki ya. Karena dia punya definisi sendiri tentang aset dan liabilitas, aset dan hutang. Kalau aset ini dia mendefinisikan adalah segala hal sesuatu yang kita punyai yang memasukkan income ke kantong kita, gitu. Itu kenapa rumah pribadi nggak dimasukkan ke dalam aset. Sedangkan liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Itu kalau definisinya dia. Nah, memang dia mengkritik para akuntan yang memasukkan rumah itu kok dimasukkan aset gitu. Tapi ini sudut pandangnya adalah sudut pandang akuntansi ya. Jadi untuk materi kali ini kita memang punya sudut pandang. Pertama adalah kita pakai sudut pandang akuntansi, kedua sudut pandang pencatatan ya. Yang kedua adalah kita sudut pandangnya ini moneter dulu. Jadi kita melihat segala sesuatu dari uang gitu ya. Memang kalau kita nanti bicara spiritual dan segala macam ya akan sangat berbeda dengan ini gitu. Jadi ya kita ini dulu diterima dulu, nanti soal teman-teman nanti memahaminya, mengambilnya seperti apa, nanti silahkan sesuai interpretasi masing-masing gitu ya. Gitu. Itu ya Mas Miftah ya. Secara pencatatan keuangan kalau secara akuntansi itu dimasukkan ke aset personal gitu. Tapi itu kalau baca Kiyosaki memang karena rumah pribadi itu tidak menghasilkan uang, malah bayar listrik, bayar air gitu. Jadi malah mengurangi uangnya kita. Di akhir nanti kita akan pelajari bahwa aset personal itu sebenarnya jangan banyak-banyak, bahkan di bawah 35% lah sisa dari aset likuid dan aset investasi. Aset likuid 15%, aset investasi lebih dari 50% gitu. Nanti di belakang kita akan lihat rasionya gitu ya. Semoga membantu ya. Lanjut. Kita langsung praktek teman-teman. Teman-teman silahkan tulis teman-teman punya aset apa aja ya. Lalu kalau nilainya boleh nggak usah presisi karena kita latihan pun teman-teman di sini karena mungkin ikut sendiri tanpa suaminya, tanpa istrinya. Jadi coba yang diketahui aja. Nanti baiknya memang diskusi dengan keluarga untuk detailnya seperti apa gitu. Terutama kalau nilai ini seperti rumah dipakai sendiri, maksudnya personal, nilainya bukan dari nilai beli tapi nilai market, nilai pasar ketika rumah itu dijual. Kita beli 300 juta udah kita tempatin 5 tahun, bisa jadi daerah itu rame dijual 500 juta, itu ditulis nilai marketnya. Tapi yang penting jangan overstated ya, jangan terlalu tinggi, nanti jadi nggak manfaat juga kalau laporan keuangannya palsu gitu. Sekarang lagi musim laporan keuangan palsu sih soalnya perusahaan-perusahaan. Jadi nilai-nilai wajarnya lah gitu. Contoh kita punya tabungan, kita identifikasi, oh ini termasuk aset likuid, kita punya tabungan berapa ya, nilainya berapa. Rumah, oh ini termasuk karena rumah dipakai sendiri, bukan kosong, bukan untuk dijual lagi, bukan untuk disewakan, berarti maksudnya personal, nilai rumahnya sekian. Mobil, oh dulu beli 100 juta, sekarang sudah dipakai berapa lama, karena dipakai sendiri 80 juta. Oh logam mulia, sekarang lihat dulu beli tahun 2015, sekarang harganya sudah 800.000 per gram, sekarang nilainya berapa begitu. Jadi teman-teman silakan mencoba dan dikategorikan termasuk apakah asetnya teman-teman itu masuk ke liquid, personal, dan investasi begitu. Ada pertanyaan teman-teman terkait aset? Ada yang kebingungan teman-teman untuk membedakan kategorinya itu masuk kemana aja?
kemarin ada pertanyaan, saya punya aset atas nama saya sendiri, tapi dibelikan orang tua, itu bagaimana gitu. Untuk kebaikan laporan neraca, kalau kita memang masih belum punya kendali, mending nggak usah ditulis gitu. Meskipun secara legalnya adalah itu punya kita gitu, tapi namanya dibelikan orang tua, ya untuk kita menggunakan juga pasti butuh izin gitu kan. Jadi mending karena kita inginnya adalah snapshot kondisi keuangan kita pribadi, mending nggak usah ditulis dulu, seperti itu. Kemarin ada beberapa klien yang bingung juga, dia punya logam mulia kan bisa dimasukkan ke aset liquid gitu ya. Saya tanya aset beli logam mulianya, beli emasnya itu, emas antamnya belinya tahun berapa? Kalau memang masih harga jualnya sudah lebih dari harga belinya, bisa dimasukkan ke aset liquid karena emas antam mudah ya dijual kemana-mana. Emas lain-lainnya juga mudah sih dijual kemana-mana karena banyak produsen emas di Indonesia. Ada kebingungan teman-teman terkait mengkategorikan berbagai macam aset? Kalau nggak ada, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke sebelah kanan, yaitu hutang atau liabilities. Ini akan kita golongkan menjadi dua macam hutang. Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek karakternya adalah jatuh temponya kurang dari 1 tahun, biasanya berbunga tinggi. Contoh kredit card, kredit tanpa agunan, pegadaian, pinjaman online, dan lain-lain. Oh ya. Yeah. Sorry ya guys, ada bentar. Kita lanjut ya. Selanjutnya liabilities atau hutang dibagi jadi dua, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek ini temponya kurang dari 1 tahun, biasanya berbunga tinggi. Biasanya seperti kita contoh kredit card. Jadi kredit card ini kalau teman-teman notice rata-rata bunganya sekitar 1-3% ya per bulan. Kalau setahun itu bisa bahkan sampai 25%, 35%. Jadi itu sangat berbahaya sekali kalau sampai menggulung karena bisa jadi kita membayar itu hanya tidak mengurangi pokoknya tapi hanya membayar bunganya. Sama seperti kredit tanpa agunan juga segitu. Saya dulu kebetulan pernah magang di HSBC di produk kredit tanpa agunannya, itu bunganya juga sekitar itu 0,5% per bulan sampai 3% per bulan. Pegadaian juga seperti itu, sama, bahkan pinjaman online ini malah ada yang hitungan harian bunganya gitu, yang sama-sama besarnya. Yang kedua, hutang jangka panjang, jatuh temponya kurang dari 1 tahun, biasanya berbunga rendah. Biasanya peruntukannya hutang yang jangka panjang ini kemungkinan sebagian besar pada umumnya lebih untuk penggunaan yang produktif ya untuk jangka panjang ini, untuk KPR, kredit usaha atau kredit kendaraan ya, untuk kita transportasi ke tempat kerja sehari-hari gitu. Ini rata-rata di bawah 15% per tahun lah gitu, untuk hutang jangka panjang. Jadi ada yang pertanyaan menarik waktu itu, ada yang nanya, klien saya ada yang nanya, kalau hutangnya dengan keluarga seperti apa? Masuknya jangka pendek atau jangka panjang? Hutang misal dipinjami orang tua untuk membeli rumah gitu kan, ada yang seperti itu. Nah ini memang tergantung perjanjiannya ya. Kalau ke orang tua memang biasanya lebih fleksibel ya, sehingga bisa kita masukkan ke jangka panjang, kecuali kita biasanya pinjam ke teman lalu ada penjanjikan bulan depan saya tukar gitu, bulan depan saya bayar gitu. Itu memang meskipun bunganya tidak berbunga,
tapi tetap dimasukkan ke jangka pendek karena kepercayaan ya. Jangan sampai kita pinjam dalam tempo waktu yang cepat, lalu nggak dibayar, lalu kita tidak dipercaya lagi, jadi makin repot gitu. Jadi memang tergantung perjanjian ya. Kalau tidak termasuk di sini, nanti kita lihat kondisinya case by case-nya gitu. Teman-teman sekarang bisa coba praktek diidentifikasi. Teman-teman, kita punya hutang apa aja ya. Credit card berarti termasuk pendek. Oh iya, yang ditulis di laporan neraca itu bukan cicilannya ya, tapi outstanding-nya. Sisa berapa sih sisa hutangnya? Kalau credit card kita biasanya dapat laporan dari email biasanya. Setiap bulan kita biasa dapat lapor. Kalau kredit kendaraan kita dari lembaga pembiayaannya kita bisa kok minta KPR, apalagi mudah, kadang-kadang via telepon aja kita bisa sudah dapat email nilai outstanding-nya sisanya berapa. Nilai outstanding itu, jadi misal kita punya kita beli kendaraan 100 juta, kita sudah nyicil 1 tahun. Kita bisa kok tanyakan sisa hutangnya itu berapa gitu. Kita dapat 95 juta. Kadang-kadang kita kaget juga, kalau yang masih awam kaget juga. Oh ternyata kalau kita bayar di tahun-tahun awal, kita biasanya porsinya lebih banyak bayar bunganya. Jadi pokoknya nggak banyak berkurang. Banyak yang komplain seperti itu. Loh, saya sudah bayar setahun, bayarnya lebih dari 10 juta kok. Outstanding-nya masih banyak. Nah itu memang banyak yang kaget seperti itu. Itu kenapa kita perlu sekali secara berkala minta outstanding sisa berapa. Selain kita bisa mengontrol sisa hutangnya kita berapa, kita juga bisa kira-kira kalau ada aset lain yang dilikuidasi untuk melunasi itu, ada nggak ya gitu aset-aset lain yang bisa kita jual untuk melunasi hutang-hutang ini gitu. Itu manfaatnya kalau kita sering secara periodik minta outstanding ke yang lembaga krediturnya kita yang memberikan kita pinjaman gitu. Secara berkala kita membuat laporan neraca, lalu kita minta nilai outstanding dari hutang-hutang kita. Gitu. Ini yang tadi pinjam keluarga atau teman, masuk pending atau panjang itu tergantung ya. Oh iya teman-teman, ini kalau pas bawain materi gini nggak bisa lihat chat, jadi nanti mungkin Mas Agung bisa potong kalau misalnya ada chat yang sewaktu-waktu, bisa silahkan potong, bisa ditanyakan. Untuk tanya dong, Lakso nanya. Silakan. Kalau misal kita ini punya kartu kredit, tapi fungsinya hanya untuk alat pembayaran. Ya. Dalam artian setiap kita setelah menggunakan kita langsung bayar full, jadi nggak nyicil gitu. Nah itu gimana? Tetap masuk ke hutang atau gimana? Thank you. Oke, thank you. Pakai kartu kredit. Iya, kalau credit card, kalau nilainya memang setiap bulan adalah 0, nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa gitu. Dan memang credit card itu yang paling baik itu seperti itu ya. Jadi kita pinjam 0 gitu. Karena makainya cuma pakai untuk istilahnya utility dan kita cuma nyari diskonan. Itu pemakaian kredit card terbaik gitu. Kalau harus untuk yang sampai kita mencicil 6 bulan, setahun, 2 tahun gitu, itu nggak bijak ya pakai kredit card itu. Baiknya cash lah. Waktu itu ada temen nanya, dia ke Ion, lalu dia mau beli gadget. Masalahnya adalah nggak ada diskon antara kalau dia ngredit ke Ion atau beli cash 10 juta di situ. Itu gimana? Aku tanyain teman yang kerja di Ion, sebetulnya mungkin teman-teman kalau di mall sering ya dapetin itu 10 juta, mau kredit, mau cash tetap seperti itu. Itu enggak kok. Kalau teman-teman ngotot minta kalau teman-teman mau ada uang beli cash, itu pasti bisa dapat diskon. Karena beberapa lembaga, aku sampai sebut merek ya, sorry ya. Beberapa lembaga itu memang sudah perjanjian, dia beli handphonenya itu dia dapat dari misal Samsungnya itu nggak segitu, dia memang belinya 8 juta dijual di
counternya mereka 10 juta. Jadi itu cuma trik marketing aja, mau cash atau kredit, sebetulnya dia sudah ngambil margin untuk kredit gitu. Kalau kita ngotot cari, saya mau cash, saya minta diskon gitu. Kalau saya nggak dapat diskon, saya nggak beli, itu kemungkinan besar dikasih. Jadi jangan sampai ke kalau yang di Erafone memang ya cash 10 juta, kalau beli kredit bisa jadi 12 juta, 13 juta gitu, pakai kredit card atau segala macam dan segala promonya gitu. Tapi sebetulnya kalau yang teman-teman nemuin mau cash atau mau kredit 10 juta itu nggak seperti itu kok. Bisa teman-teman bisa agak jangan kalah tricky gitu ya, itu bisa diakali gitu. Atau kalau dia tetap nggak mau ngasih, paling salesnya nggak bilang ke manajernya gitu, atau ada sales stock yang salah gitu. Tapi yang pasti dari pengalaman seperti itu sih, lembaga finance-nya itu pasti sudah ngambil margin kredit duluan ketika menjual ke counter, seperti itu. Untuk Dea itu paling oke ya, kredit card dipakai seperti itu sama sekali nggak ada masalah. Kita nggak anti kredit card juga gitu, tapi jangan sampai kredit card itu dipakai yang berlarut-larut gitu lah intinya. Tetap ada kontrol disiplin dari kita sendiri. Teman-teman kira-kira ada batasan nggak? Maksudnya gini, ada nggak persentase hutang yang ideal disamakan dengan aset? Itu kira-kira berapa persennya aset ya? Thank you. Siap. Oke. Untuk identifikasi, semoga teman-teman sudah nggak ada masalah ya. Untuk tadi pertanyaan rasio antara hutang dan aset adalah 50%. Kalau ini ya outstanding-nya ya, totalnya ya 50%. Jadi total hutang ini harus misal ini 350 juta, ini harus di atas 700 juta. Seperti itu. Jadi maksimal debt, maksimal hutang ke aset itu 50% maksimal gitu. Makin rasionya makin kecil makin bagus ya. Artinya ya gimana nggak ada hutang makin bagus gitu ya. Itu sudah umum lah. Gitu. Nah, selisihnya antara hutang dan aset disebut kekayaan bersih. Tadi siapa ya? Tadi Dea bukan? Nggak ada talkingnya di sini soalnya. Semoga bisa menjawab ya. Iya, Dea. Ya. Semoga nanti untuk rasio-rasionya akan kita pelajari di belakang. Untuk yang pertama ini kita akan belajar sumber datanya dulu, yaitu laporan neraca dan arus kasnya gitu ya. Ini ketika kita sudah berhasil mengidentifikasi semua asetnya kita dan semua hutangnya kita, akan jadi laporan neraca yang penuh seperti ini, yang sudah jadi seperti ini. Akhirnya aset likuid totalnya berapa, aset penggunaan pribadi totalnya berapa, aset investasi totalnya berapa, menjadi total aset. Ini contoh ya, contoh salah satu klien yang bersedia untuk dibuat belajar. Hutangnya jangka pendeknya berapa, hutang jangka panjangnya berapa, dan selisih dari total aset dan total hutangnya menjadi nilai kekayaan bersih. Gitu. Kekayaan bersih adalah perbedaan antara aset dan hutang dan melakukan perbandingan kekayaan bersih dari waktu ke waktu menunjukkan seberapa baik seorang individu merencanakan. Teman-teman adalah kita yang bijak adalah kita membandingkan total kekayaan bersihnya kita sendiri dari waktu ke waktu, setahun sekali gitu ya. Itu dari waktu ke waktu. Minimal nggak kalah dengan inflasi lah. Inflasi sekarang kan 3%-an ya. Sampai tahun-tahun berapa itu sempat puluhan persen gitu. Tapi sekarang relatif terkendali ya, 3%, 5%. Tentunya kalau nilai kekayaannya ini tumbuh lebih dari 10%, tambah lebih agresif, lebih oke gitu. Tapi sebetulnya nggak perlu. Intinya sih yang bijak adalah kita nggak membandingkan kekayaan bersih kita dengan orang lain, itu sih. Jangan sampai kebahagiaan kita terenggut dengan membandingkan kekayaan kita lalu ngintip punya orang lain kekayaannya itu seperti apa gitu. Karena ada beberapa orang yang dia masih muda tapi luar biasa kekayaannya gitu.
kan setiap orang punya drama, punya permainannya, punya kondisinya masing-masing, itu nggak pernah bisa disamakan ya. Jadi kompetisinya dengan diri kita sendiri gitu. Setidaknya nggak kalah dengan inflasi gitu. Jangan sampai ya mau ke kita sendiri atau anak kita, namanya membanding-bandingkan, kadang-kadang ya itu nggak oke lah ya gitu. Tapi teman-teman psikologi lebih paham lah gitu. Aku nggak bicara panjang lebar terkait itu gitu. Lanjut ya teman-teman ya, ke next slide. Lanjut. Selanjutnya kita laporan yang kedua, yaitu laporan arus kas atau bahasa Inggrisnya disebut cash flow statement. Ini terdiri dari uang kas masuk atau penghasilan. Kita mendapatkan penghasilan dari mana aja, atau dari gaji atau upah teman-teman yang wirausaha, mungkin yang berdagang ada dari komisi atau dari penghasilannya. Kalau bekerja biasanya ada bonus, ada tunjangan THR misal, ada bonus jasa produksi. Kalau punya saham biasanya ada dividennya. Kalau punya deposito ada bunga, ada kalau punya obligasi biasanya ada kupon, atau kalau ada yang disewakan investasi apartemen, properti atau ruko yang disewakan itu bisa masuk ke sini gitu. Kalau arus kas masuk relatif mudah lah ya mengidentifikasinya. Nah, sedangkan arus kas keluar ini dari pengalaman akan nggak bisa ideal di awal ya gitu, karena kita seringkali hari ini praktek, besok kelupaan, oh ya ini belum dicatat, oh ya iuran ini belum dicatat gitu. Jadi memang nggak usah khawatir teman-teman, nggak bisa sekali buat. Biasanya 3 bulan teman-teman membuat secara per bulan 3 kali gitu ya, secara periodik 3 bulan 6 bulan, itu baru arus kasnya ini menjadi sangat presisi gitu, sangat betul-betul tercapture semua pengeluaran kita ada apa aja gitu. Tapi hari ini teman-teman kita juga kita juga nyoba dulu ya untuk mengidentifikasi kita punya pemasukan apa aja sih gitu, kita punya pengeluaran apa aja sih, dicoba sebisanya aja, nanti baru dibicarakan dengan keluarganya untuk yang lebih presisi gitu. Untuk yang sudah berkeluarga disarankan terbuka soal arus kas masuk ini ya. Ya ini karena banyak suami istri, jadi aku coba profesional ngomong terbuka. Kalau seandainya ini bapak-bapak semua mungkin saya bicara lain. Tapi baiknya kalau terbuka, artinya rasio kita jadi lebih tepat gitu. Jangan sampai kita tertutup, kita punya aset apa aja, kita punya uang masuk disembunyi-sembunyikan, lalu akhirnya ketika kita nanti di bab selanjutnya kita kan ngomongin rasio ya, akhirnya ada rasio-rasio yang nggak tepat gitu. Sebetulnya kita arus kasnya besar, artinya kita bisa ngambil hutang lebih besar gitu misalnya, tapi untuk hutang produktif ya, ngambil hutang produktif yang lebih besar lagi, tapi akhirnya sedikit-sedikit gitu. Akhirnya opportunity-nya kan lewat gitu. Ya begitulah. Gitu. Akhirnya rasio-rasionya jadi nggak pas kalau kita mau dari balance sheet atau laporan arus kas ada yang disembunyi-sembunyiin gitu. Ya, terutama kalau bapak-bapak kan kadang butuh ada uang laki-laki yang disembunyiin gitu. Ya udahlah. Gitu. Lanjut ya. Gitu. Kenapa sih kita harus membuat cash flow statement gitu? Kita mengidentifikasi uang masuk dan uang keluar ya. Kalau uang masuk jarang, kita nggak tahu ini uang masuk dari mana, uang kok nggak habis-habis gitu. Kita udah dibelanjain seperti apa, uang kok nggak habis-habis gitu. Kalau ada teman-teman yang ngerasain seperti itu bisa hubungi saya ya, saya bisa bantu menghabiskan gitu. Yang sering nggak terdeteksi itu uang keluar sebetulnya ya, uang yang kecil-kecil nanti kita sebut dengan letih faktor, misal beli kopi atau berlangganan Spotify, Netflix gitu, itu nggak berasa tiba-tiba banyak aja gitu. Terus kalau yang merokok mungkin merokok gitu, parkir, macam-macam lah gitu, uang yang kecil-kecil. GoFood. Nah itu GoFood, itu jajanan-jajanan itu saking mudahnya kadang-kadang jadi jahat ya kita ya gitu. Nggak berasa tiba-tiba habis banyak gitu. Uang
dengan membuat cash flow statement, uang-uang keluar semacam itu bisa kita identifikasi gitu. Akhirnya kita bisa kontrol dan kita bisa mengembangkan budget untuk periode mendatang gitu. Dan ini membantu untuk menetapkan tujuan keuangan, terutama untuk membedakan kebutuhan dan keinginan gitu. Jadi kalau kita setelah kita nanti punya catatan keluar, misal COVID kemarin salah satu mengatasi kecemasan kemarin kan kita melakukan budgeting ulang gitu. Dengan mempunyai cash flow statement kita bisa ini keinginan, jadi bisa dihapus-hapus gitu. Sedangkan yang kebutuhan memang gimana biaya sekolah, biaya misal beli susu, makanan atau listrik sehari-hari itu kan nggak mungkin ditunda. Yang sulit itu memang kebutuhan yang terprediksi, itu sulit gitu. Kadang-kadang sering ya kita jalan-jalan ke mall lalu ada yang diskon gitu. Wah, ini sebetulnya nggak butuh, ini happy call gitu, tapi kayaknya suatu saat pasti butuh deh gitu. 5 tahun, 10 tahun pasti butuh deh, akhirnya beli gitu. Itu kebutuhan yang terprediksi seperti itu agak susah ya. Lalu keinginan yang sulit dikendalikan ini yang sulit untuk kita budgetkan seperti uang kasih sayang gitu misalnya. Kita sudah bekerja Senin sampai Sabtu kita kerja, Minggu kalau sesekalinya ketemu anak, kalau jalan-jalan ya susah kita untuk kalau anak minta apa-apa nggak kita belikan, itu agak sulit juga gitu ya. Sebagai orang tua inginnya anak yang terbaik lah gitu. Nah, pengeluaran seperti itu kalau nggak dicatat akan sangat boros teman-teman. Jadi kalau dicatat akhirnya kita bisa membudgetkan gitu. Akan bisa membudgetkan kalau jadi memang nggak wise kalau nggak bijak kalau kita terlalu ketat, akhirnya nggak punya porsi untuk itu juga nggak bijak juga gitu. Jadi memang pembelian seperti itu memang harus dibudgetkan gitu. Itu gunanya kalau kita membuat cash flow statement. Jadi penting untuk membuat cash flow statement. Itu. Kita mulai dari yang sisi atas, yaitu arus kas masuk, penghasilan ya, atau penghasilan, bahasa Inggrisnya cash inflow. Relatif mudah ya mengidentifikasi ini ya. Teman-teman punya gaji upah, bonus, CR, jasa produksi atau komisi, itu dimasukkan. Bagi yang kalau sudah pensiunan itu biasanya, kalau PNS itu biasanya punya anuitas ya dari Taspen yang pembayaran berkala setiap bulan, setiap periodenya, itu dimasukkan sebagai pemasukan. Yang punya instrumen finansial, bunga pinjaman ini artinya kita kalau teman-teman punya suku atau saving bond, kita beli obligasi dari swasta, kita meminjami perusahaan swasta atau meminjami uang ke pemerintah, kita biasanya dapat kupon ya, atau kita beli saham ada dividen. Dari sewa, kita punya kendaraan disewakan, punya angkot disewakan, itu juga pemasukan. Pendapatan dari bisnis, apapun bisnisnya, bisnis offline, online, itu dimasukkan. Kita hasil menjual aset, likuidasi aset ini maksudnya seperti ini. Sering kita jual itu bayarnya, ada yang kita misal jual rumah dicicil selama 2 tahun, itu kan bisa jual syariah gitu misalnya, itu kan nggak pakai, kan itu kita sendiri ya yang menjual, nggak pakai biaya nggak pakai lembaga pembiayaan gitu. Jadi si yang pembelinya itu cash keras ke kita, ada yang bilang cash keras, yang pasti langsung nyicil langsung ke kita, itu maksudnya ini penerimaan dari likuidasi aset itu seperti ini. Kita jual asetnya kita, tapi pembelinya itu nyicil dari kita, itu dimasukkan pemasukan. Lalu royalti, hak cipta, teman-teman yang mungkin kemarin ada yang bikin buku dijual, lalu misal kerjasama dengan penerbit atau publisher besar, biasanya kan ada ngasih royalti. Hak cipta, kita bikin musik, kita masukkan lagu-lagu atau podcastnya kita di Spotify, lalu kita dapat royalti gitu kan, itu juga dimasukkan kita. Agak mudah ya, teman-teman silahkan mencoba untuk mengidentifikasi semua arus kas masuk yang ada, silahkan dimasukkan. Misal gaji dalam bulan sekian, kalau dikali 12 dalam tahun sekian. Bagaimana kalau ada penghasilan usaha yang nggak rutin gitu ya, langsung dimasukkan setahun aja.
Karena kita bikin financial cash flow statement ini 1 tahun. Kita membuatnya periodenya nanti dalam periode 1 tahun. Misal kita punya penghasilan bulan ini 10 juta, bulan depan 15 juta, bulan depannya lagi 5 juta. Langsung ditotal aja selama 1 tahun berapa rata-rata totalnya ada 120 juta. Nanti kalau kita rata-ratakan dibalik dalam bulan di sini kita bisa tulis berarti 10 juta gitu. Dalam bulanannya kita tulis 10 juta. Jadi langsung ditulis saja setahun untuk teman-teman yang penghasilannya based on komisi, based on ya penjualan itu kan naik turun ya, salesnya naik turun gitu. Bonus tahunan yang nggak bisa bulanan langsung disetahunkan. Gitu. Sewa apa tadi juga kadang-kadang juga ada yang naik turun ya. Bagi hasil gitu ya, itu juga bisa dimasukkan langsung dalam setahun gitu. Oke. Ada pertanyaan teman-teman terkait arus kas masuk? Sudah hampir 11:30 ya. Coba agak cepat ya. Selanjutnya di arus kas keluar ada 2, tetap atau tidak tetap. Tetap seperti pembayaran KPR, premi asuransi, tabungan berencana. Jadi tabungan berencana ini kalau teman-teman pernah tahu, kalau ke bank biasanya ada program tabungan berencana ya, yang dibuatkan rekening khusus sendiri, lalu dari saldonya kita dipotong sekian-sekian sampai berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sesuai perjanjian. Itu yang maksudnya tabungan berencana. Investasi ini misal contoh kayak nabung saham, sama seperti itu, kita punya saldo tertentu, lalu dari perusahaan sekuritasnya otomatis membelikan jumlah tertentu ke saham sekian, ke saham emiten apa gitu tertentu secara rutin. Itu juga ada program seperti itu. Banyak perusahaan keuangan yang punya program seperti itu. Jadi yang sifatnya rutin, kalau kita mau merubah jumlahnya itu perlu surat menyurat dulu gitu. Agak menyulitkan. Pembayaran KPR pun sebetulnya masih bisa dirubah jumlahnya, tapi kan kita perlu surat menyurat dulu, perjanjian ulang gitu. Sama premi asuransi seperti itu. Berbagai pembayaran pinjaman mobil, pinjaman kendaraan seperti itu. Bisa sih restrukturisasi, tapi ada prosesnya gitu. Ini yang dimaksudkan dengan arus kas tetap gitu, keluar tetap. Beda seperti tidak tetap ini ya. Biaya rumah tangga seperti listrik, makan dan segala macam. Bulan rumah tangga saat lebaran atau enggak lebaran itu bisa jadi berbeda. Penggunaan listrik juga ketika ada pemadaman bergilir sama enggak itu juga pasti berbeda gitu. Pengobatan, perawatan, sekolah anak, biaya hiburan di liburan itu tetap harus ditulis ya. Itu jangan sampai enggak tertulis, jangan sampai enggak dicatat, karena dasarnya perencanaan keuangan adalah pencatatan. Pembayaran pajak rumah, iuran perumahan juga ada, kredit card juga naik turun ya, kadang kita bayar, kadang kita mampu bayar, kadang kita enggak gitu, pegadaian juga seperti itu. Nah, biaya tidak tetap ini yang agak sulit diidentifikasi, jadi akan teman-teman memang harus waktu ya yang bisa semakin teman-teman rajin mencatat selama beberapa periode tertentu akan semakin presisi pencatatan tidak tetapnya. Jadi jangan khawatir teman-teman, hari ini tetap mencoba, silakan mencoba mengidentifikasi pengeluaran apa aja sih, ditulis semua dalam bulan dan kita bikin dalam tahun. Nanti kalau nggak pas setelah webinar ini, setelah sesi ini, teman-teman silakan coba dengan suami atau coba dengan istrinya untuk membuat yang lebih presisi, dan itu sampai dibuat bulan ini, bulan kedua, direvisi terus, bulan ini, bulan kedua, bulan ketiga, bulan sampai 6 bulan ke depan, bahkan nanti akan ketemu yang sangat presisi seperti apa. Sehingga itu bisa jadi budget nanti gitu. Jadi pelaporan arus kas ini beda dengan budget ya teman-teman ya. Saya lupa menjelaskan. Kalau budget ini kita punya penghasilan berapa, kita budgetkan, kita anggarkan untuk pengeluaran mendatang gitu. Tapi kalau laporan arus kas ini semuanya pengeluaran, rencana nggak direncanain dikeluarin. Gitu. Tetap harus dicatat gitu. Kalau di laporan arus kas ini. Nanti semakin lambat laun kita akan mulai menyesuaikan budget, itulah laporan arus kas kita gitu. Semakin kita pengalaman membuat ini akan semakin pas pencatatan kita, begitu teman-teman. Silakan mencoba, kalau sudah hasilnya akan menjadi seperti ini laporan arus kas. Di sini gajinya, di sini arus kas masuknya, totalnya sekian.
di sini ada arus kas keluarnya, tabungan investasi dipisahkan ya dari pengeluaran ya, karena ini kalau keluarnya tabungan investasi ini nanti kalau di laporan neraca ini masuknya ke aset, bukan ke masuk ke liabilities atau hutang, ke yang di sisi sebelah kiri di laporan neraca gitu. Jadi ini dibedakan tabungan investasi. Pengeluaran tetap ada apa aja, lalu pengeluaran variabel ada apa aja, di total semuanya 16.600.000, 130 juta, totalnya segini. Akhirnya kita dapat nilai arus kas bersih selama setahun, kita dapat plus itu berapa sih gitu. Kalau surplus ini kita investasikan kemana, yang kita pikirkan selanjutnya akan kita maksimalkan, investasikan kemana. Kalau loss kita cari kenapa bisa menjadi loss, apa sih pengeluaran-pengeluaran yang sebetulnya bisa dikurangin gitu, bisa dibudgetin, bisa dikurangi supaya kita bisa plus gitu ya. Dan hati-hati dengan latte factor, latte ya, namanya kopi gitu. Jadi istilah latte factor ini diperkenalkan oleh David Bah dan John Davidman. Ini bukunya teman-teman bisa kayaknya PDF-nya sudah banyak, dari Amazon juga ada gitu. Intinya latte factor ini pengeluaran-pengeluaran kecil yang kalau dihitung dalam jangka waktu tertentu itu sebetulnya bisa besar gitu. Makan di restoran, beli kopi ini dia ngasih contoh satu hari 50.000, satu minggu 350.000, kalau dihitung 5 tahun bisa 84 juta. Dan setiap orang ini akan punya latte factor masing beda-beda gitu. Per orang punya latte factor beda-beda. Ada yang gara-gara GrabFood atau GoFood, ada yang gara-gara kopi, ada yang gara-gara mungkin rokok, ada yang macam-macam lah. Itu find your latte factor, teman-teman temukan sendiri. Kalau sudah teman-teman membuat arus kas secara rutin, pasti nanti ketemu. Nanti, oh saya punya latte factor ini, itu bisa. Jadi teman-teman bisa merencanakan keuangan jadi lebih baik lagi gitu. Yes, akhirnya kita selesai di bab pertama. Selamat. Akhirnya teman-teman sudah berhasil membuat, kalau teman-teman mengikuti dari awal ya, teman-teman sudah bisa membuat sendiri laporan neraca dan laporan arus kas. Selanjutnya kita akan ke bab rasio keuangan. Kita sampai jam 12 nggak apa-apa kan ya? Berarti masih ada sisa setengah jam kan ya? Lanjut. Gitu. Jadi sekarang kita akan masuk ke arus kas, ke rasio keuangan. Jadi teman-teman tadi ada yang tanya, sebenarnya rasio antara hutang dan aset itu seperti apa sih? Akan kita pelajari di sini. Kita untuk prakteknya ini kita akan masih pakai kita sebut nama samaran Mr. Man ya, gitu. Ini itu sumber datanya hanya dari laporan neraca dan laporan arus kas gitu. Rasio keuangan, apa sih rasio keuangan? Jadi rasio keuangan ini yang menurut FPSB, Finance Planning Standard Board, jadi Asosiasi Perencana Keuangan, yang rasio-rasio yang menyatakan bahwa sebaiknya itu menyatakan kondisi keuangannya kita ini sehat nggak sih? Dan rasio keuangan ini didapatkan, kita nggak bisa dapat rasio keuangan kalau kita belum bikin laporan keuangan tadi gitu. Jadi ini berdasarkan dari laporan keuangan pribadi teman-teman. Jadi wajib hukumnya untuk teman-teman punya laporan keuangan pribadi. Dengan mempunyai laporan keuangan dan tahu rasio keuangan ini, teman-teman bisa melakukan penilaian, bisa melakukan analisa. Sebenarnya dana darurat kita butuh berapa sih gitu. Sebenarnya kita mampu nggak sih bayar hutang? Nanti teman-teman bisa lihat dari laporan keuangan itu, gitu, dari rasio keuangan ini. Nah, ini rasio keuangan ini sering dipergunakan oleh kreditur atau penasihat keuangan. Jadi mungkin teman-teman yang sudah punya pengalaman melakukan pinjaman, itu teman-teman pasti sudah pernah mengalami bahwa untuk dapat KPR 3 juta berarti harus punya penghasilan 10 juta. Kalau memang penghasilannya belum 10 juta ya penghasilannya dibesar-besarin, dipalsu-palsukan, gimana caranya. Mungkin pernah punya pengalaman seperti itu. Itu kenapa? Karena rasio ini sebetulnya digunakan oleh berbagai
kreditur gitu. Jadi dengan belajar ini akan bermanfaat untuk teman-teman satu saat nanti berurusan dengan perusahaan kreditur ya, pemberi pinjaman, itu akan sangat bermanfaat sekali gitu. Bahkan untuk teman lobby jatuh temponya disarankan jatuh temponya sampai berapa tahun sih, akan sangat bermanfaat kalau teman-teman mengerti rasio keuangan ini. Gitu. Nah, rasio keuangan sebetulnya ada 8 ya. Kalau dari Financial Planning Standard Board itu ada 8, tapi hari ini saya akan share 5 aja yang menurut saya sangat praktikal. Yang lain teman-teman, ini ilmunya sebetulnya bukan ilmu eksklusif ya, meskipun ada sertifikasinya, karena sertifikasi belajarnya nggak cuma tentang laporan keuangan pribadi, masih ada tax, masih ada retirement, masih ada asuransi, investasi, dan segala macam. Ini sebetulnya teman-teman googling aja bisa gitu. Nanti kalau seandainya teman-teman butuh lebih lanjut soal ini, nanti bisa jadi atau ngobrol lebih lanjut atau di next session ya, bisa di sesi lain. Ini saya memilihkan yang praktikal, saya bold aja. Ada 5 ini yang semoga nggak terlalu berat buat teman-teman ya, yang langsung prakteknya itu bisa langsung dipakai gitu lah, gitu. Pertama adalah basic liquidity ratio, rasio likuiditas. Akan kita pelajari rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini biasa disebut dengan emergency fund ya, dana darurat gitu. Rumusnya adalah yang tadi di laporan neraca kita punya aset likuid dibagi dengan rata-rata pengeluaran bulanan. Itu sumber datanya dari laporan neraca dan laporan arus kas. Benchmarknya 3-6 bulan pengeluaran. Untuk yang penghasilannya tidak tetap, pengusaha itu bisa minimal 12 kali. Benchmarknya 12 kali minimal. Gitu. Tujuannya memberi gambaran kemampuan sebuah aset untuk dikonversikan dengan cepat dalam bentuk kas. Karena ada teman yang curhat, dia memang sangat konvensional ya. Asetnya semua dalam bentuk tanah dan rumah. Lalu perusahaannya kebetulan kena masalah, jadi penghasilannya sudah tidak sebaik dulu. Akhirnya ketika dia mau melikuidasi, mau menjual, sedangkan menjual itu masih ada pajak lah, masih ada sisa hutang yang harus dilunasi, nggak ada cash, akhirnya jadi kesulitan. Itulah pentingnya dana darurat, teman-teman. Teman-teman sekarang bisa praktek cara menghitung dana daruratnya masing-masing, yaitu dari total aset liquid dibagi pengeluaran per tahun. Jadi kalau kita contoh punyanya Mr. Man ya, aset liquid ada di sini 46 juta dibagi dengan pengeluarannya per bulan. Sorry, bukan per tahun ya, per bulan. Jadi per bulan apa? Oh iya, per bulan ya. Sorry. 209 juta dibagi 12 ya. Kita cek. Jadi total asetnya 46 juta dibagi pengeluarannya setahun itu dibagi 12 karena per bulan. Untuk case Mr. Man totalnya 2,63 yang bisa kita artikan, artinya Mr. Man ini hanya dapat biaya hidupnya selama 2,6 bulan apabila kehilangan seluruh pendapatannya. Minimal harus 3 bulan. Jadi teman-teman coba sekarang bisa hitung. Sebenarnya cukup nggak sih sekarang dana darurat teman-teman tuh? Cukup nggak sih kita punya dana darurat? Berapa lama dana darurat ini bahkan oleh FPSB ditempatkan nomor 1 saking pentingnya, teman-teman. Jadi dengan menghitung itu teman-teman semoga dapat urgensinya untuk kalau suatu saat ada rezeki atau gimana, kalau dana daruratnya masih minus, itu yang paling pertama diisi gitu. Dana basic liquidity ratio ini adalah menyatakan berapa lama aset liquid bisa memenuhi kebutuhan bulanan setelah mengalami kehilangan penghasilan, PHK atau bisnis turun. Jadi kebayang ya pentingnya dana darurat ini. COVID semua banyak PHK, bisnis semua pada turun. Syukur-syukur kita sudah siap dana darurat. Untuk ya kalau sekarang sudah terjadi ya terjadilah gitu. Tapi teman-teman sudah belajar ini ke depannya, harapannya ketika terjadi hal-hal resesi seperti ini lagi, teman-teman sudah siap gitu.
Nilai rasio tinggi menunjukkan kondisi yang lebih baik, karena seringkali opportunity atau tide yang datang di waktu yang tak terduga. Yang menarik opportunity ini teman-teman. Jadi dana darurat itu meskipun tadi 3-6 bulan, kalau teman-teman bisa lebih tinggi juga lebih oke, karena seperti kemarin Lina juga ada pertanyaan, saat ini kondisinya gimana? Lina menyarankan untuk beli saham lagi karena investasi lagi karena lebih murah. Itu bagus banget. Jadi kalau kita seandainya punya emergency fund ini gemuk, kita mau invest sekarang, kondisi sekarang lagi murah banget, invest itu oke gitu kalau kita ada cashnya gitu. Jadi opportunity itu kadang-kadang siapa yang menduga sekarang ada kondisi COVID seperti ini, kita nggak pernah menduga gitu. Tiba-tiba di depan rumah kita ada rumah dijual, dia lagi BU, rumah dijual banget, itu kan kita nggak pernah tahu opportunity datang. Jadi ini emergency fund ini digemukin akan sangat oke ya teman-teman ya. Rasio lebih tinggi akan lebih baik gitu. Trade juga kondisi sekarang, contohnya kondisi sekarang kita nggak pernah menduga ya kalau kita punya emergency fund, syukur-syukur kita sekarang jadi lebih ya kecemasan kita lebih berkurang daripada orang-orang lain yang nggak punya emergency fund. 3 bulan adalah batas paling kecil emergency fund, kalau kurang harus segera diisi. Bagaimana, apakah ada aset yang bisa dijual atau dengan cara nanti kita diskusi lebih lanjut untuk memenuhi emergency fund ini. Rasio yang lebih tinggi diperlukan jika pendapatan bervariasi dari bulan ke bulan. Untuk pengusaha paling nggak minimal 12 kali per bulan lah ya, 12 kali penghasilan bulanan untuk amannya punya emergency fund. Kita ke rasio kedua, yaitu saving ratio. Sumber datanya dari laporan arus kas, benchmarknya minimal 10%, tujuan keuangannya yaitu memaksimal tabungan dengan meningkatkan pendapatan atau mengurangi pengeluaran yang tidak tepat gitu. Rumusnya adalah tabungan tahunan dibagi pendapatan tahunan, minimal 10% dari pendapatan tahunannya kita. Isu utamanya memang tantangan sulit ya. Tantangan sulitnya adalah konsumtif tinggi gitu. Rasanya kalau pakai tas LV, tas Chanel itu memang keren gitu. Jadi akhirnya kita beli dengan secara cicilan, akhirnya pendapatan akhirnya kita nggak punya sisa untuk menabung. Jadi jadi teman-teman coba dipraktekkan, coba dihitung sekarang. Teman-teman sudah ada nggak sih tabungan yang sengaja disisihkan setiap bulan pakai program apapun untuk dimasukkan instrumen tertentu gitu, instrumen investasi tertentu gitu. Kalau contoh Mr. Man ini, dia punya tabungan, memang kebetulan Mr. Man ini dia punya program nabung saham ya, dia per bulan itu memang 1 juta mau dibelikan saham setiap bulan, jadi totalnya 12 juta dan pendapatan tahunnya 236 juta. Kita cek punya tabungan 12 juta per bulan dan pendapatnya 236 juta. Akhirnya saving ratio-nya 5%. Dan itu secara benchmark-nya masih kurang ya. Tipsnya adalah sisihkan begitu menerima penghasilan, jangan menunggu sisa. Jadi begitu kita menerima, kita langsung sisihkan, langsung dikurangi di awal, sehingga seringkali kita yang godaan konsumtif itu ada ketika kita punya uang, teman-teman. Kita punya uang, nggak tahu dipakai apa, jajan apa, beli ini, beli itu gitu. Kalau seandainya kita mesisihkan di awal, akhirnya kan kita nggak bisa konsumtif karena kita nggak ada uang lagi gitu. Karena uang kita sudah diprogramkan kemana, ke program dana pensiun atau program tabungan rencana atau bahkan premi asuransi yang sifatnya unit link atau yang punya nilai tunai gitu. Itu akhirnya kita nggak punya sela untuk ya. Atau kemarin Neno itu punya program yang ikut Pegadaian, kalau nggak salah, Pegadaian emas gitu. Itu udah oke banget. Kita nyicil ke Pegadaian gitu. Akhirnya kita nggak ada porsi untuk konsumtif karena memang uangnya sudah habis di awal. Jadi tipsnya adalah sisihkan di awal, jangan menunggu sisa. Itu mungkin practical tipsnya kita bisa praktekkan. Kita ke rasio yang ketiga, yaitu cicilan hutang. Teman-teman mungkin bisa banyak ambil manfaat di sini. Debt service ratio adalah kemampuan untuk membayar hutang jangka panjang, maksimal 35%.
30% dinilai sangat tinggi, 35% dapat menyebabkan masalah. Nah, ini note-nya teman-teman. Mungkin dia nulisnya benchmark-nya 35%, tapi perlu diingat 10% aja kadang-kadang menimbulkan masalah ya. Jadi yang terbaik memang nggak punya hutang gitu. Hutang nggak usah, jangan ditumpuk-tumpuk gitu. Semakin rendah rasio semakin baik gitu. Jadi jangan sampai, oh aku belajar perencanaan keuangan maksimal 35% gitu, terus selalu berhutang dipas-pasin gitu, janganlah ya. Karena ada kondisi-kondisi tertentu 10% aja bisa menimbulkan masalah gitu. Kalau terpaksa ya, hutang kadang-kadang kita kita butuh uang untuk menghasilkan uang gitu, atau pakai strategi yang namanya OPM ya, other people money. Untuk yang sifatnya produktif bisa boleh berhutang gitu, tapi harus dihitung matang-matang dan ya kalau bisa jangan kecil-kecil, kenapa enggak gitu ya, terkait soal hutang gitu. Rasionya 35%. Cara menghitungnya adalah cicilan hutang yang kita dapat dari laporan arus kasnya dibagi oleh pendapatannya kita per tahun. Jangan sampai lebih dari 35%. Untuk kasusnya Mr. Man, cicilan hutangnya dia, kalau Mr. Man ini cicilan hutangnya hanya KPR 5 juta per bulan, kali 12 60 juta. Dia punya pendapatan per tahun 236 juta, rasionya masih oke ya, 25%. Sisa sebesar 75% dari penghasilannya masih dapat dikelola bebas untuk keperluan lainnya. Ingat, karena kita masih butuh konsumsi ya teman-teman. Jadi hutangnya jangan terlalu besar, karena hutang itu nggak bisa bayar, susu tetap perlu bayar, sekolah tetap perlu bayar, makan dan segala macam gitu. Jadi jangan sampai kita keluarga kita cash flow-nya terhimpit hanya gara-gara rasionya ini nggak baik gitu. Kebetulan rasionya ini masih baik ya, 75% masih buat investasi, masih buat cash flow dan segala macam gitu. Ini debt service ratio. Ada satu lagi rasionya yaitu non-mortgage. Bedanya dengan yang tadi, kurang T nih debtnya ini. Bedanya dengan tadi, kalau yang tadi adalah hutang jangka panjang, ini hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek ini rata-rata bunganya tinggi, jadi memang perlu kita lebih concern terhadap yang jangka pendek ini, perlu cepat dilunasi. Memang settingannya kalau jangka pendek rata-rata dia memang sudah di-set tenornya memang pasti untuk di-set dilunasi dengan cepat gitu ya. Maksimal 15%, kalau tadi 35%, ini maksimal 5%. Kalau sudah lebih, teman-teman coba hitung, kalau sudah lebih dari 20% ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan masalah. Note lagi, kalau rasio 10% aja untuk kondisi keuangan tertentu, 10% bisa menimbulkan masalah. Jadi prinsipnya hutang jangan banyak-banyak lah gitu. Itu kebetulan untuk kasus Mr. Man tadi dia nggak punya kredit. Teman-teman silakan coba hitung ya dari laporan arus kas yang sudah dibuat. Kalau kasusnya Mr. Man ini dia kebetulan nggak punya kredit jangka pendek, pendapatan per tahunnya 290 jam, jadi hutang rasionya 0%, masih oke banget ya. Itu. Dia nggak punya mana? Oh iya, ini jangka pendek ya. Total jangka pendeknya 0 dan laporan dia nggak punya harusnya ngambilnya di sini. Dia nggak punya hutang-hutang jangka pendek yang 0. Lanjut ya, ini rasio terakhir. Investment asset to net worth ratio. Rumusnya aset investasi kita semua kemarin ada aset liquid, personal dan aset investasi. Aset investasi dihitung semua, totalnya berapa dibagi semua kekayaan bersih. Benchmarknya minimum 50%. Goalsnya adalah memaksimalkan hasil dari capital atau untuk mendapatkan passive income. Ini adalah rasio untuk mempersiapkan retirement teman-teman, karena kita harus mau nggak mau kita harus sadar bahwa kita nggak mungkin bekerja untuk selamanya.
selamanya bekerja, kita nggak mungkin kuat, kita nggak akan sehat selamanya gitu. Jadi dengan memanfaatkan modal yang ada, kalau kita punya 50% lebih aset investasi, komposisinya adalah 50% lebih, kita bisa yang biasa dibilang uang bekerja untuk kita gitu. Jadi hanya dari modalnya kita bisa mendapatkan penghasilan atau dari passive income. Diversifikasi aset yang disarankan seperti ini teman-teman. Jadi mungkin ada yang tanya ya, Miftah tadi ya, rumah bukan diakui sebagai aset ya, bahkan di FPSB pun aset personal ini sisanya. Jadi yang baik aset liquid 15-20%, aset investasi lebih dari 50%, sedangkan sisanya ini aset personal, mobil, terus gadget, rumah dan segala macam. Bukan berarti nggak boleh ya beli rumah pribadi atau mobil mahal dan segala macam gitu. Tapi akan alangkah lebih baik kalau aset liquidnya ini dipenuhi dulu, lalu aset investasinya ini dilebihin dulu sampai 50% lebih komposisinya gitu. Cara menghitungnya, semua aset investasi kita total lalu dibagi dengan kita punya kekayaan bersih gitu. Untuk kasus Mr. Man, dia punya total investasi 49 juta, kekayaan bersih 425 juta, jadi komposisinya hanya 20%. Ini kurang banget ya, tapi wajar biasanya untuk teman-teman yang mulai membangun. Jadi semua rasio ini teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman wah rasioku jelek gitu, ini harus gimana, nggak usah makin cemas. Teman-teman sudah beruntung belajar, sudah sangat sudah tahu lebih awal sehingga kedepannya kita bisa berproses untuk ke yang lebih baik gitu, untuk perjalanan yang lebih baik gitu. Jadi ya rata-rata semuanya kalau belum tahu ya memang kondisinya. Saya pun ketika ikut kursus perencana keuangan ini pun semuanya buruk gitu, dan sampai sekarang juga masih belum baik rasionya. Tapi paling nggak saya sudah tahu arahnya ini mau kemana. Akhirnya saya sudah punya program kalau saya nanti ada net income atau cash flow atau bersih gitu ya, net income bersih itu akan diprogramkan, akan ditujukan kemana gitu. Jadi nggak usah khawatir, karena yang penting teman-teman tahu dulu dan tahu arahnya nanti akan kemana begitu. Akhirnya kita selesai ya teman-teman ya, finally ini kesimpulan dari teman-teman bikin laporan keuangan dan teman-teman bikin belajar beberapa rasio keuangan. Teman-teman harusnya setelah ini bisa melakukan analisa keuangan pribadinya masing-masing gitu. Teman-teman bisa mengevaluasi kondisi pribadinya masing-masing dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apakah dana emergency fund teman-teman sudah siap nggak? Rasionya sudah oke belum? Dengan kondisi saat ini, karena kita harus esensial ini berubah ya. Masker jadi penting, vitamin jadi penting, itu harus dihitung ulang gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan kondisinya sekarang? Kalau dana emergency nggak cukup, ada nggak sih aset-aset yang bisa dilikuidasi, aset yang bisa dijual untuk dimasukkan emergency fund? Yang kedua, teman-teman bisa analisa tingkat hutangnya. Level hutang dari rasio tadi sudah oke nggak sih gitu, atau masih perlu direstrukturisasi gitu. Nggak usah ragu-ragu menghubungi lembaga krediturnya untuk restrukturisasi. Kalau teman-teman perlu case yang lebih detail, nanti juga silakan menghubungi saya untuk lebih ngobrol lebih lanjut gitu. Tipe hutang yang dimiliki seperti apa sih? Apakah jangka panjang atau jangka pendek? Kalau jangka pendek yang kemungkinan besar berbunga lebih tinggi, artinya perlu difokuskan terlebih dahulu untuk diselesaikan, untuk cepat diselesaikan. Bukan berarti jangka panjang nggak diselesaikan ya, ini soal fokus menyelesaikan hutang gitu. Nanti kalau ada sesi lain kita bisa bicara ngobrol tentang bagaimana mengelola hutang, tapi sesi yang kali ini dulu ya, karena sudah hampir jam 12 ini. Yang ketiga, arus kas atau aset yang sekarang ada nggak sih, bisa diidentifikasi, ada nggak sih yang untuk bisa mempercepat pelunasan hutang gitu. Yang ketiga, evaluasi diversifikasi aset. Teman-teman sudah membuat neracanya, apakah rasio aset investasi tadi terhadap nilai kekayaan bersih sudah oke belum? Sudah lebih dari 50% belum? Kalau belum, nanti teman-teman mulai menambah ke
aset investasi, teman-teman belajar berinvestasi apapun bentuknya sesuai dengan selera teman-teman, nggak ada yang salah. Kalau financial instrument pastikan sudah diawasi OJK. Kalau yang sifatnya non finansial, teman-teman pelajarilah. Di sini sepengetahuan saya di teman-teman 2006 ini banyak sekali teman-teman yang bisnis. Jadi kalau kita mau membuka mata, belajarlah dari teman-teman, dari lingkungan kita sendiri aja sudah banyak yang berbisnis gitu, mau bisnis online, offline, banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar di situ. Komposisinya sudah tepat atau tidak, sudah pas atau enggak, dan bisa nggak diusahakan switching dengan yang disarankan tadi gitu. Investasi, aset investasi di atas 50%, personal sisanya yang liquid 15-20%, seperti itu. Terima kasih. Sekian itu yang bisa disampaikan. Aduh, lama ya. Semoga teman-teman nggak bosan gitu. Silakan kalau ada tanya-tanya. Kalau teman-teman ada yang mau case lebih lanjut, silakan nanya personal aja ya. Kalau yang misal sifatnya privacy dan nggak bisa di-share ke sini, silakan hubungi saya. Terima kasih. Iya, mantap sekali. Mantap sekali Koko Lakso, langsung minum air ya. Oh Lakso. Ya ini dia. Tanya So. Oke. Gini, kenapa kok perencanaannya harus langsung setahun, kok bukan per bulan? Berarti kalau untuk tahun sekarang berarti hitung mundur tahun ke belakang dong? Betul. Hitungnya. Oh jadi gitu, jadi hitung berarti sebagai gambaran untuk perencanaan tahun ini kan gitu mungkin. Oh betul. Jadi kita perencanaan keuangan itu fundamentalnya adalah pencatatan ya. Jadi akuntansi itu kalau mau bicara kasarnya itu tukang catat ya. Jadi memang yang sudah kita lalui yang kita catat gitu. Merencanakan itu berdasarkan yang sudah histori ke belakang. Setelah kita dapat datanya di belakang, kita bisa merencanakan yang lebih baik gitu. Iya, jadi kalau soal nanya periodiknya, kalau seandainya periodiknya sebetulnya ya lebih ketat lebih baik gitu. Tapi praktikalnya memang setahun sekali lah gitu. Oke, kecuali kita dalam kondisi yang sangat ketat ya. Keuangan itu ya aset dan liability management di beberapa perusahaan finance melakukan, yaitu yang namanya ALM itu aset liability management itu harian bahkan gitu. Tapi kalau di kita yang mungkin sibuk levelnya personal itu prakteknya setahun sekali aja sudah cukup. Kita punya snapshot setahun sekali aja sudah cukup. Gitu. Tapi yang dipakai memang pencatatan ke belakang, akuntansi ya. Jadi hari ini kita temanya belajar akuntansi ya. Kalau soal belajar psikologi yang disampaikan Lina kemarin sudah pas banget lah. Saya ini share tentang pencatatannya aja untuk melengkapi yang kemarin gitu. Semoga membantu ya, Gat. Oke, So, terima kasih banyak. Thank you. Iya, cuman begini Koko Lakso dan kawan-kawan semua. Ya kita baru bisa melakukan pencatatan baik itu tahunan, mau 2 tahunan, 3 tahunan. Itu karena kita secara disiplin melakukan pencatatan bulanan bahkan mungkin harian kan begitu. Nah sehingga kenapa kita bisa melakukan pencatatan berkala tahunan tadi, karena kita sudah terbiasa melakukan pencatatan bulanan bahkan mungkin harian kan begitu. Nah ini sekarang yang perlu kita ke depan, ayo bareng-bareng kalau memang diperlukan silakan. Ini mumpung di awal bulan, mulai bulan Juni ini, nah gitu kan ya, kita mulai melakukan pencatatan baik itu pemasukan maupun pengeluaran contohkan tadi loh. Betul Pak Agung, nice. Jadi memang perencanaan keuangan itu sangat akan mendasar pada pencatatan gitu ya, itu fundamentalnya. Teman-teman mau konsultasi dengan semua perencanaan keuangan, pasti yang pertama kali diminta itu catatannya.
Bahkan kita hutang pun pasti dimintain catatan keuangan kita berdasarkan dari saldo tabungan atau rekening koran, kita pasti diminta ngeprint karena semuanya itu pasti berdasarkan catatan gitu. Jadi kalau kita mau rapi, mau oke tentang perencanaan keuangan, mencatat itu memang jadi wajib. Jadi ya bagi teman-teman yang mau punya perencanaan keuangan lebih baik, mau nggak mau mulai disiplin untuk mencatat. Gitu. Itu sih. Makasih. Ya. Ini ibu-ibunya mana ini dari tadi saya kok belum mendengar ibu-ibunya. Halo Lakso. Nah ini ya, ibu. Saya boleh tanya tentang yang boleh. Persiapan pensiun itu ya? Ya, silakan. Kalau misalkan untuk dana pensiun itu, biasanya kan kalau orang bekerja itu kan ada ya jam selesai. Terus tadi dijelaskan apakah dari investasi itu saja atau kita tetap perlu membuka tabungan khusus untuk pensiun, persiapan dana pensiun gitu ya? Kan ada ya biasanya di bank itu ya, saya pernah ditawarin. Iya. Memang pemerintah menyiapkan ya. Ya, makasih Puspa. Jadi memang pemerintah itu punya ya program persiapan dana pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan, melalui BPJS ya sekarang ya, menyiapkan gitu. Tapi sebaiknya kita melakukan pribadi karena nanti kalau kita punya kesempatan berikutnya kita bahas tentang persiapan dana pensiun ya. Oh iya. Karena kita nggak pernah tahu kedepannya pensiun itu inflasi berapa, kita hidup berapa lama, itu nggak pernah tahu gitu. Jadi dan biasanya kalau kita praktek dana dari yang disiapkan oleh pemerintah itu nggak pernah cukup. Jadi sarannya memang menyiapkan sendiri gitu. Apapun investasinya bisa. Yang paling umum ya kalau fokus dedicated untuk dana pensiun itu ada yang namanya DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Ini semua perbankan hampir punya, semua asuransi jiwa hampir punya gitu. Jadi kalau punya teman-teman di perbankan, cuma dia biasanya beda entitas sama perusahaan banknya gitu. Ada DPLK Mandiri, DPLK Mandiri sekarang jadi AXA, DPLK AXA sudah masuk ke AXA semua. Ada DPLK AXA, DPLK BRI, DPLK BNI itu banyak. Polanya sama seperti BPJS, jadi dananya memang tidak bisa diambil sebelum memasuki usia pensiun, usia 56 ya sekarang ya, gitu. Atau pensiun dipercepat usia 46. Jadi nabung terus dan nggak bisa diambil sampai usia 56 itu dana pensiun. Tapi kalau mau nyari yang fleksibel ya silahkan coba instrumen investasi lain gitu, mulai dari saham, obligasi dan segala macamnya gitu. Berbagai macam lah investasi bisa di oke semua kok instrumen investasi itu. Oh ya, oke. Tapi kalau jawab pertanyaan Puspa nggak cukup ya sendiri. Disarankan pasti punya pribadi, harus punya pribadi gitu. Nanti next session ya kita share cara menghitung kebutuhan dana pensiun itu berapa, karena masih menghitung harapan hidup juga sih. Kalau kita sudah hitung nih, kita rata-rata pensiun pakai mortalita rata-rata kematian 70 tahun gitu misalnya, kita pensiun 55, meninggal usia 70, artinya kita sudah menyiapkan hidup tanpa bekerja 15 tahun gitu misalnya. Itu nggak bisa dipastikan kita benar-benar 15 tahun gitu. Kalau kita lebih lama ya agak repot juga. Itu kenapa yang kita semakin gemuk semakin oke yang kita siapin. Disarankan nyiapin sendiri ya Bos. Oh iya, oke. Makasih langsung. Thank you. Ya, Puspa ini menarik sekali. Sudah berancang-ancang untuk pensiun sejak muda kan gitu kan. Iya, itu memang harus. Nyiapin pensiun harus dari awal. Kalau nggak gitu hitungannya nanti susah. Aku nanya. Silakan Mus. Masuk nggak? Hei Mus. Iya. Aku mau nanya sekarang itu kan banyak penawaran-penawaran investasi bentuknya adalah asuransi. Misalnya nih, asuransi
jiwa gitu ya, atau asuransi kesehatan. Ya. Kita diminta nabung gitu kan setiap bulan, kemudian ada ada pertanggungan dari mereka kasih misalnya kesehatan ya setahun kita dapat berapa gitu maksimal. Kemudian selama 5 tahun nanti bisa dicairkan kita dapat kembali 100%. Kalau menurut Lapso sendiri itu kita bisa hitung ke aset atau enggak? Terus kalau enggak di dalam kita masukkan kemana ya So? Misalnya kita punya seperti itu tuh, kita punya dana asuransi, sebenarnya bisa dimasukkan ke kategori investasi enggak atau aset enggak? Terus kalau di balance itu masukkan kemana? Perhitungannya sih. Oh iya. Nilai tunainya asuransi itu masuk ke laporan neraca harusnya ya. Jadi memang asuransi itu ada 2 ya. Ada yang teman-teman pernah dengar unit link, itu yang modern, sama yang tradisional. Kalau yang tradisional ini umumnya biasanya dia punya program premi berapa, nanti setelah jatuh tempo 5 tahun kita dapat berapa, nilainya itu sudah fix. Itu banyak asuransi yang seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu kita jarang yang ada bisa ditarik. Kita jarang bisa minta ini nilai tunainya berapa sih? Kalau kita tebus sekarang nilai tunainya berapa sih? Suaraku kenceng nggak? Aku sebelah masjid ya. Jadi outstandingnya itu bisa masuk ke laporan neraca, Mus. Bukan outstandingnya ya, nilai tunainya itu bisa dimasukkan ke neraca. Nilai tunainya berapa? Kalau unit link itu biasanya bukannya kalau unit link ya, kalau investasi kan nggak akan 100%, kita bayar 500.000. Ya. 500.000 itu semua di setiap investasi kan. Di rumah Lakso lagi azan gitu. Lagi azan loh. Lagi azan, di break dulu aja, tunggu azannya selesai aja. Tunggu azannya selesai aja. Samping persis soalnya. Ya, kalau adanya selesai aja, So. Lanjut adanya selesai aja. Oke, aku baca chat nih. Ya, siapa tahu kalau tak tutup berkurang. Alhamdulillah ya, rumah samping masjid. Halo, Mus. Ya wes. Tunggu azan ya. Tunggu azan aja, So. Sip.
Lanjut ya. Yuk lanjut. Jadi asuransi itu ada dua, ada yang tradisional sama unit link. Betul, kalau tradisional itu yang nggak bisa dicairkan sewaktu-waktu, nunggu jatuh tempo, dan kita nggak bisa sewaktu-waktu memang minta nilai tunainya gitu, nilai tebusnya. Kalau kita istilahnya redemption atau tebus nilai asuransi tradisionalnya itu seringkali bahkan nilai tunai yang kita dapatkan itu kecil banget. Nah, itu bisa dimasukkan ke aset investasi. Cuma untuk minta nilainya memang nggak bisa presisi ya, nggak bisa pas karena kalau nilai tebus itu biasanya kecil banget, beda dengan unit link. Kalau unit link kita sewaktu-waktu, bahkan sekarang banyak, sudah hampir semua rasanya perusahaan yang menyediakan aplikasi untuk mengawasi dia punya nilai tunai berapa sih, karena kalau unit link itu uang kita itu ada bukan di perusahaan asuransinya, dia pasti punya jasa di unit kan ya, itu pakai jasa bank kustodian, jadi uangnya di kustodian. Karena uangnya itu ada di bank kustodian, itu kita bisa mencairkan itu sewaktu-waktu. Jadi unit link bahkan bisa dimasukkan ke aset liquid, gitu. Karena naik turunnya biasa disebut NAB ya, NAB atau NAV, naik turunnya itu resikonya di kita, gitu. Jadi ketika kinerja manajer investasinya perusahaannya itu buruk, ya kita yang turun. Kalau nilai kita yang turun, tapi kalau manajer investasinya kinerjanya baik, ya nilai kita naik. Dan ketika kita mau mencarikan sewaktu-waktu, kita bisa buka misal websitenya, kita cek nilai tunainya berapa, kita cairkan bisa. Rasanya nggak lebih dari 7 hari deh. Biasanya unit link, kebanyakan unit link itu udah cair. 14 hari biasanya. Nah, itu. Sekitar 14. Prakteknya juga jarang sih yang sampai lebih 14 hari, karena unit link itu sangat aman. Biasanya mereka pakai kustodian, gitu. Sebagian besar mereka punya kustodian, itu artinya bank penampungan gitu ya. Jadi yang uangnya itu nggak bisa. Beda kalau asuransi tradisional ini uangnya biasanya poolnya itu di perusahaan asuransi gitu. Dia sudah punya target investasi selama 5 tahun, dia akan mendapatkan pengembalian katakan 8% gitu, 8% dari premi yang dibayarkan. Nah itu biasanya itu pooling dananya di mereka sendiri, dan mereka sendiri yang menginvestasikan akan ditempatkan di mana, itu mereka sendiri gitu. Jadi masuknya moga-moga nggak beribet ya. Jadi masuk ke aset liquid ya. Kalau kita mau masukin di balance sheet-nya, kita masukannya di aset liquid ya. Kalau unit link masukin aset liquid, kalau tradisional masukin investasi. Kalau tradisional soalnya nilainya turun banget, Mus. Dari premi yang sudah kita bayarkan. Terus karakternya lanjut dulu. Karakternya kalau di aset liquid itu turunnya nggak turun nilainya itu nggak seberapa, kena penalti seperti deposito pun depositonya kena penalti kecil gitu kan. Kalau di yang aset investasi itu memang karakternya kita nggak bisa mencairkan sewaktu-waktu. Kita mencairkan sewaktu-waktu pun nilainya akan sangat rendah. Itu sih bedanya antara aset investasi sama aset liquid. Iya. Terus kalau menurut Lakso sendiri, untuk persiapan dana pendidikan, bentuk investasi apa yang nggak bisa ngomong terbaik ya? Menurut Lakso sendiri untuk investasi dana pendidikan itu kita investasi kemana baiknya? Kan banyak tuh jenis-jenis investasi. Yeah. Yang mungkin lebih stabil, yang secara secara prosentasenya kenaikannya tidak terlalu terpengaruh dengan inflasi. Gimana yang bisa ngejar inflasinya dana pendidikan? Yeah. Kalau dana pendidikan itu aku paling tegas, paling oke itu asuransi deh. Paling oke asuransi. Gitu. Asuransi pendidikan atau apa? Berbagai macam ya, karena semuanya sebetulnya mau tradisional atau unit link itu bisa dipergunakan untuk dana pendidikan gitu. Karena asuransi apapun untuk dana pendidikan itu sebetulnya yang dijaga-jaga adalah kenapa sih harus asuransi, kenapa nggak instrumen investasi lain gitu.
Karena kita nggak pernah tahu kita hidup sampai kapan, sedangkan anak kita sekolahnya itu umurnya berjalan terus gitu ya. Pencari nafkah nggak tahu penghasilannya berhenti sampai kapan. Intinya kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa bekerja karena terjadi resiko gitu. Dengan kita meninggal atau kena resiko cacat gitu ya. Anak kita kan harus sekolah, itu kenapa harus pakai asuransi? Aku nggak tendensius harus asuransi apakah itu unit link atau tradisional. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang kerja di perusahaan asuransi ya gitu, karena aku independen, aku nggak ada perusahaan yang aku bawa gitu ya, nggak ada yang dijual tertentu gitu. Apapun asuransinya itu oke. Mau tradisional atau unit link itu semua oke. Prinsipnya kita harus punya cover asuransi ketika kita terjadi resiko sama kita, keluarga kita masih dapat dana biaya untuk melanjutkan pendidikannya. Itu sih Mus. Jadi nggak ada kalau kita mau harus bandingin mana yang oke, apakah itu beasiswa atau itu tradisional atau itu unit link. Nanti setiap sales yang bicara sama Mustika itu akan jualan kecap sih Mus. Gitu. Contoh nih, perusahaanku sekarang fokusnya ke unit link. Nanti aku akan tendensius unit link paling baik gitu. Nanti mungkin teman-teman di sini akan ada yang memang produk jualannya dia tradisional, ya dia akan tradisional paling baik gitu. Aku jawab umumnya semua asuransi pasti baik untuk dana pendidikan, Mus. Begitu. Sing takon hilang, sing takon. Iya. Sing takon hilang. Gitu. Ya. Ada yang nanya-nanya nggak sih? Ada itu dari Rani itu toh. Tadi aku nanya tapi dijawab sama moderatornya. Oh, belum tentu betul moderatornya ngawur kok. Nanya ini saving ratio sih. Saving ratio sebagaimana likuiditas sebaiknya 15. Ya. Kalau saving ratio minimal 10% ya dari pendapatan ya. Jadi kalau pendapatan per bulan 20 juta, jadi nabungnya minimal 2 juta per bulan. Minimal 2 juta per bulan ya. Minimal itu ya Ran ya. Lebih besar lebih oke ya. Oke, thank you. Ratio itu. Gitu. Kalau benchmarknya 10%. Nanti materinya akan kita share ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pelajari ulang. Kalau lupa ya tinggal di ini lagi. Terus kalau masih ada yang mau ditanyain silakan Japil. Gimana? Terjawab ya Cici Rani ya. Wes. Thank you. Thank you. Padahal Cici Rani itu per bulan itu nabungnya 50% dari pendapatan. Wah, mantap. Amin. Amin. Bicara budgeting, bicara saving ratio itu begini. Kita hati-hati yang namanya sekarang populernya itu istilahnya middle income trap. Jadi misal kita punya penghasilan 10 juta, kita punya saving ratio 10%, kita nabung per bulan selalu menyisihkan 1 juta per bulan. Tahun depan kita punya kenaikan penghasilan, kita promosi, pindah perusahaan, punya penghasilan 20 juta sebulan, jangan saving ratio-nya tetap 10%. Kita tiba-tiba nabung yang darinya 1 juta, 10%, jadi ketika kita penghasilannya 20 juta, kita nabungnya cuma jadi 2 juta. Itu namanya middle income trap gitu. Harusnya nabungnya ya bukan jadi 2 juta, tapi jadi 11 juta. Karena expenses-nya kita, pengeluarannya tetap, kalau penghasilannya kita tetap, ya harusnya investasinya yang lebih, tabungannya yang naik gitu, karena expenses-nya kita tetap gitu. Jadi yang namanya middle income trap. Dengan kita membuat arus kas, harusnya itu jadi lebih terhindar sih, yang namanya middle income trap. Oh, iya.
Bisa. Barangkali teorinya begitu, tapi praktiknya ketika pendapatannya naik, nah nanti naiknya juga naik. Tadinya naik motor jadi naik mobil kan begitu. Nah, iya. Tabungnya juga tetap aja segitu. Betul. Ya moga-moga kalau sudah bikin catatan pengeluaran, moga-moga bisa jadi lebih terkontrol. Ya. Oke, gimana? Masih ada pertanyaan yang disampaikan? Ini saya tampak di sini ada Prima juga, Baktiari sang pengusaha, gimana? Sudah melakukan pencatatan belum itu Abi Baktiar? Diam-diam aja Prima. Dan Mbak Fitri juga. Udah ya? Gimana? Sudah cukup, teman-teman? Ya udah, kalau nggak ada bisa Halo? ditutup, Bu.